Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Rudi. Di sini saya akan mempraktekkan cara membuat soal dari Google Form. Nah, ini pertama kali yang harus dilakukan adalah mencari software browser. Nah, di sini kebetulan saya menggunakan Google Chrome dan ada di desktop. Saya klik. Nah, ini tampilan awalnya seperti ini. Sebelum saya lanjut tutorialnya, saya menyarankan Bapak Ibu guru saat membuat soal dari Google Form harus menggunakan laptop, bukan HP. Oke, saya lanjutkan. Google Form itu adalah fitur yang disediakan oleh Google. Mau nggak mau, Bapak Ibu guru harus login Gmail terlebih dahulu. Nah, ini yang jadi pertanyaan adalah apakah Bapak Ibu guru masih ingat dengan Gmailnya? Nah, misal kalau tidak ingat akun Gmailnya atau tidak ingat dengan passwordnya, lebih baik saya menyarankan membuat akun Gmail baru. Nah, tapi di sini saya tidak membuat tutorial membuat Gmail baru. Nah, di sini saya hanya membuat tutorial bagaimana cara membuat soal dari Google Form. Nah, di sini pertama kali yang harus dilakukan adalah login Gmail. Ada di bagian pojok kanan atas. Nah, kita klik tulisan Gmail ini, teks Gmail, diklik. Nah, kalau muncul tampilan seperti ini, silakan dipilih use another account. Nah, terus kita isikan email lebih tepatnya Gmail, bukan Yahoo ya, harus menggunakan Gmail. Nih, kalau sudah mengisikan Gmailnya, ini mohon diperhatikan lagi at gmail.com. Ya, ini A bukan E. Biasanya Bapak Ibu guru kalau ngetik itu Gmail, jadi A jadi E, I jadi L jadi I. Nah, ini harus diperhatikan. Kalau dirasa sudah benar, silakan klik tombol next, ada di bagian bawah. Nah, kalau sudah, kita isikan password dari akun Gmailnya. Nah, ini password saya. Kalau passwordnya udah benar atau dirasa sudah benar, silakan klik tombol next. Oke, ini tampilan dari halaman Gmail saya. Nah, selanjutnya adalah kita cari menu yang namanya Google Apps. Nah, itu di mana ya Google Apps? Google Apps ada di bagian pojok kanan atas. Nah, ini kanan atas. Nah, ini adalah Google Apps yang titik-titik. Nah, ada di bagian sini. Ini silakan diklik dan silakan dipilih Google Drive. Nah, ini logonya segitiga, bentuknya segitiga warna hijau, Google Drive. Kalau misalkan punya Bapak Ibu guru, nah ini nggak ada Google Drive-nya, logo segitiga hijaunya nggak ada. Nah, silakan di scroll aja ke bawah, mungkin di bawah. Nah, tapi letak default dari icon Google Drive itu ada di bagian atas. Nah, ada di sini. Kalau sudah ketemu, silakan diklik Google Drive-nya. Oke, tampilan awalnya seperti ini. Tampilan awal Google Drive. Nah, pasti ada pertanyaan. Yang pertama, login menggunakan akun Gmail. Yang kedua, udah masuk Gmail. Yang ketiga, kita masuk Google Drive. Terus kapan kita buat soal dari Google Form-nya? Nah, ini yang kita lalui proses-proses sebelumnya tadi, itu adalah proses awal yang harus dilalui untuk membuat soal dari Google Form. Nah, selanjutnya kalau udah masuk di bagian Google Drive, kita pilih menu new, ya, ada di bagian pojok kiri atas, bukan paling atas. Di bawahnya icon Drive. Nah, di sini ada tombol new, tombol new-nya silakan diklik. Nah, di sini ada beberapa menu. Silakan pilih menu dengan teks more. Nah, ini ada more. Terus di sini ada Google Form. Nah, ini ya, ini adalah Google Form-nya. Kalau sudah ketemu Google Form-nya, silakan diklik.
Oke, nah ini adalah tampilan awal dari Google Form. Nah, pasti ada beberapa dari Bapak Ibu guru yang sudah menggunakan Google Form sebagai media ajar online kepada siswa-siswi yang ada di SMK Islam Batu. Tapi sebagian Bapak Ibu guru masih menggunakan sistem manual untuk memberikan tugas kepada siswa. Nah, ini tampilan awalnya saya rasa simple. Yang baru saja mengenal Google Form pasti juga cepat familiar. Nah, di sini tampilan awalnya ada United Form. Nah, di United Form di bagian kiri atas, di sini kita klik. Nah, silakan diisikan dengan matpel Bapak Ibu guru yang sudah diampu. Kebetulan saya di sini mengampu pemrograman dasar kelas 10 RPL. Ini ya. Nah, di sini pemrograman dasar 10 RPL. Nah, secara otomatis di bagian bawah di sini ada United Form. Ketika saya klik sini atau klik bawah, nah, di sini otomatis dia akan mengikuti ketikan yang ada di bagian pojok kiri atas. Nah, dan yang paling penting adalah ketika koneksi Bapak Ibu guru terputus, nah dari Google sendiri sudah menyiapkan fitur auto saving atau auto simpan. Jadi ketika ini tab ini saya close atau tidak sengaja ke close, yaitu otomatis kesimpan. Kesimpannya di mana? Kesimpannya itu ada di bagian Google Drive. Dan di mana? Katanya kesimpan. Nah, ini kita refresh terlebih dahulu. Refresh atau F5. Nah, ketika di F5, nah di sini ada pemrograman dasar RPL. Nah, ini dia otomatis kesimpan. Jadi nggak usah pusing-pusing kita ngerjakan dapat 30%. Ctrl S atau simpan. 40% Ctrl S atau simpan sampai 100% simpan gitu. Nah, ini kalau Google kita nggak usah nyimpan. Jadi dirasa udah capek, dilanjut besok, di close aja atas itu udah cukup. Jadi cukup simpel. Nah, untuk melanjutkan mengerjakan Google Formnya, kita tinggal klik sesuai judul yang ditulis di bagian pojok kiri atas tadi. Nah, ini ada Google. Nah, di sini ada pemrograman dasar RPL. Ini saya klik 2 kali di bagian sini. Nah, otomatis kita balik lagi ke tampilan awal tadi. Nah, oke, saya lanjutkan. Tampilan awalnya seperti ini. Nah, di bagian sini ada United Question. Nah, di sini Bapak Ibu guru bisa mengisikan soal. Nah, di sini saya isikan soal seperti contoh, misalkan 1 ditambah 1 sama dengan, nah kayak gini. Di sini ada option 1. Option 1 saya isi angka 2. Add option di bagian bawah sini, ini silahkan diklik sekali, diisi 3. Add option lagi 4. Add option 5. Add option 6. Nah, di sini ini adalah soal bentuk pilihan ganda. Pilihan ganda. 2 ini adalah A, 3 adalah B, 4 adalah C, 5 adalah D, dan 6 adalah E. Nah, terus yang perlu diperhatikan ada di sini ada required. Required ini adalah fungsinya mau nggak mau siswa harus mengerjakan soal yang sudah Bapak Ibu guru sediakan. Misalkan ada 25 soal dan ada 1 soal yang belum kejawab, otomatis siswa yang mengerjakan tadi tidak akan bisa menyimpannya sebelum semua soal dikerjakan. Nah, itu adalah fungsi dari fitur required. Nah, ini silakan diaktifkan requirednya. Nah, kalau sudah diaktifkan, requirednya, silakan dilanjut membuat soalnya. Nah, membuat soalnya di sini ada fitur yang namanya duplikat. Nah, ini silakan diklik tombol duplikatnya. Nah, soalnya sama dengan ini 1 ditambah 1, di bawahnya juga 1 tambah 1. Nah, kita tinggal menghapus soal yang ada di sini. Dihapus, diganti misalkan 2 dikali 2 sama dengan, nah, pilihan gandanya tinggal diklik di sini dihapus 4.
5, 6, 7, 8. Misalkan seperti itu. Nah, ini kalau loh kok tiba-tiba option 1, kita ulang aja. 4, 5, 6. Nah, kayak gitu. Oke, kalau misalkan soal saya ada gambarnya. Nah, yang dicontohkan cuman teks doang. Nah, kalau misalkan ada gambar, di sini ada fitur nih, ini ada kotak ini adalah fitur upload image. Nah, ini klik aja. Nah, di sini ada upload kamera PURL. Nah, ini di bagian upload ada tombol browse. Tombol browse-nya silakan diklik. Silakan dipilih gambarnya. Nah, ini sebagai contoh saya memasukkan gambar ini deh. Nah, saya open. Oke, nah ini ada gambarnya. Gambarnya seperti ini. Ya. Nah, ini letaknya. Jadi gambarnya besar. Gambarnya besar sini misalkan. Terus saya mau letakkan di posisi tengah. Nah, kalau tengah berarti center kan? Kalau kiri berarti left, kalau kanan berarti right. Nah, jadi seperti itu. Ini letak ukurannya. Misalkan saya ubah bentuk center. Nah, sudah seperti ini. Nah, ini misalkan jawaban saya ada gambarnya. Jadi misalkan jawabannya ada gambarnya, berarti di sini ada box upload image juga. Prosesnya sama seperti tadi. Jadi tinggal klik sini, terus gambarnya dicari di bagian browse. Nah, di sini misalkan saya upload ini, misalkan saya open. Oke, nah ini gambarnya. Nah, udah itu aja. Jadi untuk membuat soal bergambar, jadi tinggal seperti itu. Kalau jawaban bergambar juga seperti itu juga. Kita lanjut pada bagian fitur setting. Oh ya, sebelum fitur setting, misalkan Bapak Ibu guru tidak jadi membuat jawabannya disertai gambar, jadi gambarnya di close. Ya udah, tinggal close. Ini ada close-nya, tinggal close. Nah, balik lagi. Terus gambar yang ada di sini juga batal misalkan. Ya udah, tinggal di close aja, di remove. Kalau gambar di soal ini ada di bagian titik 3 ini pojok, diklik, klik tombol remove. Nah, balik lagi. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah lanjut ke bagian setting, ada di bagian kanan atas, pojok kanan atas, samping tombol send ini ya, bentuknya icon gear. Nah, di sini diklik. Di bagian general, nah di sini klik tombol limit to one response. Ini fungsinya apa? Jadi ketika siswa itu mengerjakan dan sudah diklik tombol simpan, siswa tadi iseng, saya mau mengerjakan soal itu lagi, mungkin nilainya lebih bagus, atau saya mau coba ngerjakan buat asal-asalan misalkan. Nah, itu fungsinya dari sini. Ketika ini saya centang, siswa hanya bisa mengerjakan soal itu sekali mengerjakan. Ketika dia klik tombol simpan, dia tidak akan bisa mengulangi mengerjakan lagi dengan akun Gmail yang sama. Nah, jadi hanya bisa sekali mengerjakan. Oke, kalau sudah di bagian presentation. Nah, di bagian presentation ini nggak usah di apa-apain, langsung di bagian quiz. Di bagian quiz ini yang paling penting. Fitur ini ketika diaktifkan, Bapak Ibu guru, ketika siswa sudah menjawab pertanyaan, itu otomatis Google Form akan mengoreksi dari jawaban siswa tersebut, benar atau salahnya dari jawaban siswa. Jadi otomatis nilai itu sudah ada. Jadi Bapak Ibu nggak usah ngoreksi lagi. Jadi auto, istilahnya anak-anak yang suka gamer itu auto mudah. Nah, jadi sini kita aktifkan. Jadi di make this a quiz kita aktifkan. Nah, di sini di bagian bawah ada centang 3. Ini centangnya dihilangkan semua. Oke. Kalau udah hilang, nah di sini ada 2 radio button. Kita pilih yang bawah.
ini fungsinya untuk ketika dia sudah mengerjakan soal dan dia sudah klik tombol simpan, jadi dia tidak bisa tidak bisa melihat nilainya. Jadi kita pilih bahkan letter. Kalau sudah di save, oke, tombol save. Nah, pastikan sudah sesuai dengan tutorial yang saya buat. Kalau sudah di save, kalau sudah disimpan, apa sih bedanya? Kita lihat di bagian soal yang pertama. Kita klik soal yang pertama ya, arah pointer mouse-nya ada di bagian soal pertama. Nah, di sini ada namanya answer key. Nah, ini answer key-nya silahkan diklik. Kita pilih jawabannya, misalkan 1 tambah 1 berapa. Nah, kalau misalkan jawabannya 2, silahkan diklik 2. Berarti ini adalah jawaban yang benar. Nah, kalau udah jawaban benar, dikasih poin berapa? Misalkan poinnya 50. Nah, kenapa saya kasih 50? Karena isinya di sini hanya 2 soal. 1 tambah 1 dan 2 dikali 2. Kalau yang Bapak Ibu buat itu soalnya kan 25. Jadi poinnya silakan dibagi biar jadi 100. Jadi poinnya berapa dikali 25 soal. Nah, kalau sudah, silakan diklik tombol down. Yang paling penting poinnya berapa dan jawaban yang benar mana, silakan dipilih. Kalau sudah, diklik tombol down. Nah, ini yang centang. Oke. Terus kalau sudah, kita lanjut yang nomor 2. Nah, ini kan answer key-nya. Answer key-nya jawaban yang benar yang mana? Kita pilih answer key. Jawaban yang benar adalah 4. Nah, poinnya berapa? Kita isikan 50. Oke, kalau sudah, silakan klik tombol down. Nah, kalau sudah, nah tampilannya seperti ini. Poinnya bisa dilihat di bagian atas ini. Total poin 100. Nah, berarti kalau ada 2 soal dan dua-duanya benar, siswa tersebut akan mendapatkan nilai 100. Nah, misalkan 2 kali 2 sebenarnya hasilnya 5. Saya salah mengisikan jawaban yang benar adalah 4. Silakan diklik answer key lagi. Kalian pilih 5 misalkan. Loh, kok 2 jawabannya yang benar? Yang 4 ini silakan diklik lagi biar hilang. Nah, seperti ini. Kalau sudah, diklik tombol down. Nah, oke. Pembuatan soal seperti itu. Nah, ini yang paling penting. Tiba-tiba di sini ada muncul email address. Padahal saya nggak memasukkan email address, tidak memasukkan soal yang berkaitan dengan email address. Cara menghilangkannya ada di bagian tombol setting. Ini tombol settingnya silahkan diklik. Nah, di bagian paling atas di menu general, di sini ada collect email address. Nah, ini silahkan centangnya dihilangkan. Kalau sudah, klik tombol save. Otomatis di bagian atas hilang. Nah, jadi seperti ini. Terus bagaimana sih cara mengecek soal yang sudah saya buat ini? Nah, di sini ada bagian fitur namanya preview. Nah, preview ada bagian atas, logonya atau ikonnya mata, silahkan diklik. Nah, dia ya tampilannya seperti ini. Ketika saya klik 1 tambah 1 2, terus saya klik tombol submit tanpa mengerjakan soal nomor 2, mau nggak mau ada keterangan seperti ini karena kita mengaktifkan fitur required yang ada pada bagian bawah soal tadi. Nah, itu wajib diaktifkan. Kalau nggak diaktifkan, siswa itu nanti dia hanya mengerjakan, misalkan dia lupa mengerjakan soal yang sulit, padahal soal yang sulit tadi hanya ditandai nanti aja deh saya ngerjakan yang mudah dulu. Nah, tapi dia lupa. Nah, jadi cara penanganannya dengan mengaktifkan fitur required tadi. Oke, kalau sudah, ngeceknya udah bener kayak gini. Kalau sudah, silakan close yang bagian tab atas ini. Tab ini ya, bukan tab yang kita buat soal, tab preview tadi. Tab preview ini di close. Nah, ini live. Nah, kita balik lagi ke pembuatan soal tadi. Nah, kalau sudah, misalkan soal saya udah 25, udah benar semua. Terus
apa yang harus dilakukan lagi? Kita kirim soalnya ke email SMK Islam Batu. Bagaimana cara ngirimnya? Cara ngirimnya itu ada di bagian send, tombol send ini. Nah, ini sebelum saya lanjut ke tombol send, mungkin ada beberapa Bapak Ibu guru yang mungkin soalnya ada dalam bentuk video. Nah, ini saya lupa. Kalau soalnya bentuk video gimana? Nah, di sini ada fiturnya, add video, add image. Nah, ini add foto deskripsi, atau misalkan soal ini ada deskripsinya, dikasih deskripsi seperti apa. Nanti mungkin Bapak Ibu guru bisa mengembangkan soal itu dengan menggunakan fitur-fitur yang sudah tersedia ini. Nah, ya, misalkan soal yang sudah dibuat itu salah atau kelebihan. Misalkan ini sudah 25, kelebihan soalnya 1. Gimana cara menghapus? Misalkan soalnya kebanyakan 1. Nah, ini cara menghapusnya gimana? Menghapusnya itu ini di bagian delete. Nah, ini tombol sampah ini ya. Ketika tombol sampah ini diklik, otomatis soal tersebut hilang. Oh ya, yang paling penting di sini adalah fitur pengacak soal. Ya, fitur pengacak soal ini ada di bagian setting juga. Saya hampir lupa. Nah, di bagian setting ada di bagian presentation. Nah, di bagian presentation di sini itu ada di bagian checkbook nomor 2, shuffle question order. Nah, di sini ini silakan diklik. Nah, ini otomatis soal yang sudah dibuat itu nanti setiap siswa yang mengerjakan itu soal akan diacak oleh Google Form itu sendiri. Nah, saya sarankan kalau soalnya 25 itu soalnya kalau bisa dibuat 30, 35 atau pokoknya lebih dari 25. Kalau soal yang dibuat hanya 25, yang diacak ya hanya 25. Dan itu pun yang tampil semua soal 25 itu juga ditampilkan. Kalau kita buat soal 30 yang ditampilkan 25, yang 5 sisanya nanti akan dibuat acak. Jadi lebih enak seperti itu. Itu saran dari saya. Kalau sudah ini dicentang, silakan klik tombol save. Nah, gitu aja. Saya lanjut ke bagian mengirimkan soal ke email SMK Islam Batu. Nah, di bagian sini ada tombol send. Tombol sendnya silakan diklik. Ketika tombol sendnya sudah diklik, di bagian paling bawah ada yang namanya add collaboration. Add collaboration ini apa sih? Jadi fungsinya adalah kita dapat mengirimkan atau menjoinkan soal yang sudah dibuat ke email lain. Nah, ini saya ambil contoh, emailnya adalah email sekolah SMK Islam Batu. Nah, ini nanti fungsinya apa? Kita joinkan. Nanti Pak Ca selaku kurikulum akan mengontrol soal yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu guru melalui email SMK Islam Batu. Nah, nanti soal yang sudah terkirim akan dijabri oleh Pak Ca, apakah soal itu sudah benar jumlahnya, terus prosedur pembuatan soalnya juga ada benar, judul matpelnya, kelasnya juga sudah benar. Kalau sudah benar nanti akan dijabri via WhatsApp, dan jika belum benar nanti akan dijabri juga via WhatsApp. Jadi seperti itu. Oke, saya lanjut lagi. Saya klik tombol add collaboration. Nah, ketika saya klik tombol add collaboration, di sini ada add people and group. Nah, di sini silakan diklik, terus silakan dituliskan email SMK Islam Batu, yaitu emailnya adalah smkisbatu@gmail.com. Nah, ini ya logonya. Nah, kalau udah kayak gini, smkisbatu@gmail.com. Kalau sudah, di sini ada tulisan message. Nah, ini message-nya. Nah, kalau sudah message-nya silakan ditulis nama Bapak Ibu guru sekalian. Misalkan di sini Oke, nama Bapak Ibu guru dengan matpelnya plus kelasnya. Nah, kalau sudah, silakan diklik tombol send. Nah, ini perhatikan emailnya smkisbatu@gmail.com.
terus di message-nya nama Pak PB guru, terus matpel yang diampu, kelasnya ya. Kalau sudah, diklik tombol send. Oke, kalau sudah seperti ini, nah cukup simpel. Terus kalau misalkan soal yang sudah Bapak Ibu buat ini sudah dipublikasikan, sudah dikerjakan oleh siswa, terus bagaimana cara mengeceknya bahwa soal itu sudah dikerjakan dan berapa nilai siswa itu? Nah, itu ada di bagian menu respon. Responnya ada di bagian respon. Jadi misalkan di sini saya kerjakan di bagian preview, saya kerjakan 2 kali 2 4, 1 tambah 1 2. Ketika saya submit, oke, nah ini udah ya, your response has been record. Jadi jawaban kita udah di record, udah disimpan oleh Google Form. Nah, kita balik ini kita close, balik lagi ke bagian soal ini. Nah, tiba-tiba di respon ini ada 1. Nah, ini tanda 1 ini bahwa ada satu orang yang mengerjakan. Nah, ini silahkan diklik di respon. Nah, terus dilanjut dengan klik icon ini. Ini adalah icon dari Excel atau spreadsheet. Nah, ini kita klik tombol create spreadsheet. Kita klik, kasih nama misalkan. Ini nggak usah dikasih nama, jadi dia otomatis namanya sesuai matpel yang sudah diketikkan, pemrograman dasar 10 RPL. Kalau sudah, kita klik tombol create. Nah, otomatis akan muncul tampilan seperti ini. Oke, ini tampilannya. Di sini ada time step, ada skor, ada soal yang sudah saya buat. Nah, jadi di sini ada 2 responden yang sudah menjawab soalnya, dan masing-masing dari soal yang sudah dibuat. Jadi 1 tambah 1 kalau benar skornya adalah 50. 2 kali 2 kalau benar skornya juga 50. Ketika dua-duanya benar, skornya adalah 100. Jadi seperti ini, nilai dia adalah 100. Ini hasilnya, dan hasilnya bisa kita simpan file, kita download dalam bentuk apa? Kita mau download dalam bentuk PDF, dalam bentuk Excel, atau bentuk yang lainnya. Misalkan bentuk dalam bentuk website atau zip. Nah, misalkan saya download dalam bentuk Excel. Nah, otomatis di bawah sini. Nah, ini bisa nanti ini bisa dijadikan laporan dan bisa dikirim ke kurikulum. Jadi nggak usah ngedit lagi. Ya. Nah, ini kan hanya jawaban siswa dan nilai siswa. Untuk namanya dan lainnya seperti apa, kan nggak ada namanya. Untuk nama dan untuk pembuatan token itu nanti akan saya bantu. Jadi nanti saya akan buat token dan buat inputan khusus mahasiswa. Jadi nanti akan saya buat seragam. Kalau Bapak Ibu guru yang buat, bisa jadi nanti bentuknya guru 1 dengan guru 2 nggak sama. Mau nggak mau, nanti saya yang akan membuat untuk form nama dan form rilis tokennya. Nanti kalau tokennya sudah saya rilis, nanti kodenya akan saya kirim ke wali kelas untuk selanjutnya di share ke grup kelas. Jadi gitu aja tutorial dari saya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.